Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami adalah calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Trenggalek. Saya sendiri adalah Hendri Mustafa dari SDN 2 Ngantru Trenggalek dan Ibu Yesi Kurniawati dari SLB Kemala Bayangkari 1 Trenggalek dan teman saya Bu Yunita dari TK Trisula Perwari Trenggalek. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Di sini saya akan berperan menjadi pengamat, Ibu Yunita menjadi coach dan Ibu Yesi Kurniawati berperan menjadi coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yunita. Bagaimana kabarnya hari ini? Iya, Waalaikumsalam Pak Hendri. Alhamdulillah hari ini dapat saya baik, Pak. Iya, Bu Yunita. Alhamdulillah Ibu dan keadaan sehat walafiat, siap untuk melaksanakan coaching dan coaching yang pada pagi hari ini telah kita rencanakan jauh-jauh hari Bu ya. Sebelum kita melaksanakan coaching, sebagai awalan saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian. Terus kemudian pada hari ini coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian tersebut. Terus apakah sudah sesuai dengan model delta apa belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon pertanyaan berikut, yaitu jenengan ya nanti. Terus jangan lupa dikorelasikan ya dengan prinsip coaching ya Bu. Jadi kemitraan, proses korelatif dan memaksimalkan potensi. Nanti ya kita juga apakah sudah sesuai dengan alur delta atau belum, itu yang jadi penilaian saya, observasi saya. Atau Ibu ya. Pertanyaan pertama yang saya berikan adalah kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan. Iya, Pak Hendri, terima kasih untuk kegiatan coaching saya kali ini. Saya akan meningkatkan kompetensi saya dalam mengatur fokus saya ketika proses coaching. Jadi mengatur fokus bagaimana untuk mengatur coaching. Terus kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan lebih spesifik, yang ingin diobservasi? Kompetensi apa? Oke. Fokus itu tadi Pak, soalnya gini, ketika proses coaching itu biasanya saya itu hilang fokus gitu Pak. Karena ketika coachingnya itu mengungkapkan pendapatnya, terus banyak bercerita, itu saya jadi kadang itu blank gitu. Apalagi yang harus saya tanyakan. Terus kadang itu gini, saya juga tidak bisa menahan diri untuk tidak memberikan solusi gitu. Padahal kan coaching itu yang menemukan solusi coachingnya gitu deh. Tapi kadang itu saya keceplosan memberikan solusi gitu. Jadi tidak fokus pada kegiatan coaching gitu Pak. Jadi nanti harap berhati-hati Ibu ketika menjadi coach itu ya sebaiknya ide untuk mengatasi masalah biar timbul sendiri dari coaching. Dan nanti tolong ketika bertanya berhati-hati. Ini pertanyaan terakhir Ibu. Indikator dan tujuan mana yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching hari ini? Kalau indikatornya tetap saja fokus itu tadi Pak, karena dengan saya fokus dalam kegiatan coaching sebagai coach, saya bisa menggali potensi dari coach saya. Oke, kalau begitu observasi pra-observasi kita akhiri dulu. Silakan Ibu melaksanakan coaching dengan coaching. Oke, monggo. Terima kasih Pak Hendri. Assalamualaikum Bu Yesi.
saya untuk meminta waktu berbincang-bincang. Saya belum ada waktu karena memang banyak kesibukan ya. Kalau untuk hari ini insya Allah saya ada waktu untuk mendengarkan apa yang ingin panjenengan utarakan. Nanti saya ada waktu sekitar 15 atau 20 menit akan Bu. Dan Oke, apa yang bisa saya bantu Bu? begini Bu Yunita, ini kan tahun ajaran baru nih. Jadi di sekolah saya, murid saya itu ada, kan sekolah saya itu SLB gitu. Ada seorang murid itu yang tunarungu, tapi dia itu juga tunagrahita. Jadi IQ-nya sudah di bawah rata-rata, tunarungu juga. Nah, sebelum tahun ajaran baru kan biasanya kami melakukan asesmen. Itu sudah di kami asesmen, ternyata dia itu tunagrahita, tapi dominannya itu yang tunagrahita. Jadi oleh kepala sekolah itu dimasukkan di kelas tunagrahita, meskipun dia juga pendengarannya minim seperti itu. Nah, ternyata orang tua dari anak tadi itu tidak terima anaknya dimasukkan ke tunagrahita, karena kalau SLB itu kan tunarungu itu akhirnya normal. Jadi kalau di apa ya Bu, di rank itu yang paling pintar saja tunarungu, kemudian nanti ada tunagrahita. Nah, yang di bawah itu biasanya tunagrahita dan autis seperti itu. Nah, orang tuanya tidak terima dan marah-marah kepada kami yang mengasesmen mereka itu orang tuanya tadi menjudge kalau kami dulunya itu menganaktirikan si anak tersebut, padahal sebenarnya kami itu melakukan sudah berdasarkan pada hasil asesmen dan memang yang terbaik ya anak ditempatkan di posisi berdasarkan kekhususannya seperti itu. Berarti pendengar tadi menceritakan bahwa ada anak baru yang apa itu namanya tunaganda, tapi ibunya ternyata nggak terima. Dari kegiatan bincang-bincang kita kali ini, apa yang Ibu harapkan dari kegiatan kita ini nanti? Saya ingin menemukan solusi bagaimana memperbaiki hubungan kami di sekolah dengan orang tua wali murid tadi, karena bagaimanapun kita membutuhkan wali murid untuk berkolaborasi seperti itu. Nah, apa ini namanya? Penjelasan tadi kan sudah mengatakan bahwa sudah ada asesmen awal, sebenarnya gitu. Nah, apa itu namanya, dari asesmen itu tadi kok sudah ada, padahal sudah ada asesmen, kok orang tuanya nggak terima gitu? Apa penjelasan sudah menelusuri apa itu penyebabnya? Apa orang tuanya sudah melakukan asesmen juga gitu, jadi dia nggak terima katanya? Karena menurut orang tuanya si anak ini itu karena dia mungkin di rumah itu bisa komputer, sebenarnya bisa nge-game seperti itu Bu. Mereka menganggap si anak itu pintar, tapi sebenarnya kan banyak karakteristik yang tidak mengarah ke anak tunarungu, tapi mengarah ke tunagrahita. Dan kemampuannya misalnya di asesmen awal nih, kalau anak tunarungu mewarnai itu warna pasti sesuai dengan misal pohon warna hijau, dan goresannya itu kan sesuai seperti itu. Nah, karena waktu di asesmen dia itu goresannya itu asal. Memang mental X-nya bukan 7 tahun seperti ya, masih 3 tahun, 4 tahun seperti itu. Nah, kalau anak tunarungu itu biasanya mental X-nya itu sesuai, misalnya anak 7 tahun sudah pewarna itu sudah bagus, itu ya seperti itu. Nah, itu karena di bawahnya, dan itu sudah kita sampaikan, tetapi mungkin karena orang tuanya itu merasa anaknya itu pintar seperti itu, cuma tidak bisa ngomong seperti itu, terus akhirnya ngengkel, kok anak saya dianaktirikan, kok dimasukkan ke tunagrahita, harusnya kan ke tunarungu. Sebenarnya anak itu ada sisa pendengaran, bukan hilang sama sekali seperti anak tunarungu itu, bukan. Memang di beberapa kasus anak tunagrahita itu juga kalau memang tunagrahitanya itu agak berat, itu kemampuan bicaranya berkurang, susah. Nah, itu yang terjadi pada anak tadi. Seperti itu, asesmen belum pernah dilakukan. Nah, kesempatan apa yang penjenengan miliki sekarang untuk mengatasi masalah tersebut? Yaitu nanti saya punya hasil asesmen mereka, asesmen anak itu tadi, dan asesmennya
itu valid, kita itu punya asesmen itu dari psikolog, bukan sembarangan kita membuat sendiri, selain itu juga kita asesmen yang dari PMM itu, jadi sudah ada sumber yang terpercaya seperti itu. Nah mungkin untuk kesempatannya itu, tapi ya itu tadi orang tuanya tetap ngengkel seperti itu. Nah, dari yang sudah penjenengan lakukan deh, untuk penilaiannya dari skala 1 sampai 10, di posisi mana penjenengan sekarang ini? Mungkin kami masih ada di posisi 7, karena ya itu belum bisa mengawasi kemarahan orang tuanya tadi. Orang tua itu kalau apa itu namanya ngeyel gitu, kadang memang sulit gitu guys. Kita harus melakukan pendekatan yang lebih lagi supaya mereka itu mengerti ngaten gitu guys. Terus apa hambatan yang penjenengan hadapi untuk mencapai tujuan penjenengan tersebut? Yang hambatan pertama ya karakter orang tuanya tadi dia terngengkel, kemudian yaitu hambatannya. Terus kalau untuk siswanya itu sebenarnya enggak, maksudnya itu ya dibimbing enak sebenarnya seperti itu. Ketika dia berada di kelas yang tepat, soalnya dulu pernah di TK juga, tapi karena ya kebutuhan khusus, jadi dari TK akhirnya tidak bisa ke inklusi, terus disarankan untuk ke sekolah kami seperti itu. Nah, kondisi ideal seperti apa yang penjenengan harapkan dari hubungan penjenengan dengan orang tua tersebut? Jadi saya juga harapan saya utamanya agar orang tua itu merelakan, misalnya memahami bahwa karakter anaknya itu seperti ini. Ketika memang dia itu nyaman di kelasnya sekarang, itu ya sudah, tidak apa-apa, orang tuanya mendukung dan berkolaborasi dengan gurunya untuk yang lebih baik lagi untuk perkembangan anaknya seperti itu. Nah, penjenengan tadi sudah apa itu namanya mengungkapkan kalau sudah memberikan hasil asesmen awal kepada orang tua, sudah memberitahukan hasilnya gitu guys. Rencana lain apa yang penjenengan buat untuk meningkatkan atau memperbaiki hubungan antara guru dan juga orang tua tadi? Kami akan melakukan pertemuan juga dengan guru BK dan kepala sekolah juga untuk menjelaskan tadi. Strateginya gimana Bu untuk melaksanakan rencana tersebut? Ya, kan ini sudah selesai PLS ya, sudah selesai, sudah anak-anak sudah ditempatkan, ya, tapi dia tetap orang tua seperti itu ya. Strategi ya gimana gitu, bicarakan secara kekeluargaan, tapi nanti kalau memang masih tidak terima dengan hasil asesmen kami, ya kami persilahkan untuk mencari asesmen ke yang lebih ahli, misalnya ke psikolog seperti itu. Adakah metode yang pernah Ibu lakukan dan berhasil apa itu memperbaiki hubungan antara orang tua dan guru, mungkin untuk yang lalu? Ada ya, itu kan kita melakukan pendekatan, kemudian ya kita sebenarnya banyak menerima siswa itu dari inklusi yang orang tuanya itu belum terima dengan keadaan anaknya. Nah sebenarnya sudah kita asesmen, nanti kalau memang orang tuanya tidak terima, kita tetap mengarahkan ke ahlinya, ke psikolog atau psikiater, dan meminta membawa hasil ke sekolah dan menjelaskan ke orang tuanya kalau anaknya itu seperti ini, yang dibutuhkan, kebutuhan belajarnya seperti ini, seperti itu ya kalau yang dulu. Bagus itu Bu. Nah, ukuran keberhasilannya Bu, menurut penjenengan ukuran keberhasilan dari rencana penjenengan tersebut itu apa? Ya ketika orang tuanya sudah mendukung anaknya belajar dengan nyaman di kelasnya yang sekarang. Nah, tentunya untuk melaksanakan rencana penjenengan itu ada gangguan ataupun hambatan ya. Nah, bagaimana cara penjenengan untuk mengantisipasi adanya gangguan tersebut? Gangguannya ya utamanya dari orang tua. Nah, pemahaman orang tuanya sama pemahaman sama wawasan dari orang tua. Dan untuk mengatasi gangguan ya kita selain itu tadi merujuk ke ahli dan lain-lain. Tapi kita datangkan wali murid yang lain yang sudah sekolah di sini lama dan
komite misalnya, dan untuk ikut bersama berkolaborasi memberikan pemahaman pada wali murid tersebut. Komitmen seperti apa yang penjenengan lakukan agar rencana tersebut berjalan dengan baik untuk ke depannya? Ya, komitmen saya dan mungkin teman-teman yang lain ini akan orang tua ini ya sudah bisa menerima kondisi anaknya dengan lapang dada, dan ya meskipun sebenarnya kalau menghadapi yang engkel itu kan juga seperti itu gitu, juga jengkel, tapi ya untuk kebaikan anak ya kita semua harus berpikir, harus tenang dan menyelesaikan semua dengan kepala dingin seperti itu. Untuk melakukan rencana penjenengan tersebut, adakah dukungan yang penjenengan butuhkan, Bu? Yang utamanya ini dukungan dari atasan ya, dari atasan, kemudian dari komite juga, dari seluruh warga sekolah bahwa ya mereka sudah membuktikan kalau yang terbaik, kalau asesmen ini benar ya memang itu terbaik untuk anaknya, ya orang tua mengikuti seperti itu. Dari kegiatan bincang-bincang kita kali ini, saya sudah menangkap apa yang solusi apa yang penjenengan ambil untuk menyelesaikan masalah penjenengan tersebut, nggih. Bagaimana tidak lanjut dari kegiatan bincang-bincang kita kali ini menurut penjenengan ke depannya nanti? Alhamdulillah ya, sudah menemukan solusi. Tidak lanjutnya saya akan melaksanakan ini solusi ini, mungkin besok atau kapan akan saya realisasikan seperti itu. Semoga rencana-rencana penjenengan nanti bisa berjalan dengan baik, hubungan dengan orang tua juga berjalan dengan baik, dan sekolah juga jadi nyaman, ngaten ya, Bu. Nah, gimana perasaan penjenengan setelah kita berbincang-bincang ini, Bu? Alhamdulillah lega, Bu, tadi yang global gitu ya, orang tua kita kalau ada orang tua ngeyel kan juga untuk kebaikan anak mereka, tapi kenapa tidak mendukung itu kan jengkel. Setelah saya curhat terus menemukan solusi itu tadi, alhamdulillah perasaan saya menjadi lega. Ya, alhamdulillah saya sudah bisa sedikit membantu penjenengan ngaten nggih untuk menghilangkan pikiran-pikiran yang dongkol tadi nggih, Bu. Nggih, penjenengan sudah menemukan solusi. Waktunya saya kira juga sudah cukup ya, Bu. Kita bisa melanjutkan kegiatan bincang-bincang kita di lain waktu ngaten nggih, Bu Yesi. Nggih, sekian dulu Bu Yesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yunita, ini tadi sudah melaksanakan kegiatan coaching ya. Sudah. Oke. Sebelum penutupan Bu Yunita, ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Tadi kan kita sudah melaksanakan pra-observasi, terus selanjutnya observasi ini tadi, dan sekarang kita lakukan pasca observasi. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Jadi bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tersebut, terus selanjutnya apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator yang ingin dicapai. Tadi kan yang ingin saya tingkatkan adalah fokus saya ketika coaching. Tadi di awal-awal sebenarnya saya sudah fokus ya karena di awal. Terus tadi Bu Yesi menceritakan permasalahannya, terus rencana-rencananya apa, jadi akhirnya fokus mendengarkan itu jadi tidak fokus dengan pertanyaan saya. Setelah ini alurnya apa lagi gitu, kadang fokusnya hilang. Iya, itu saja. Oke, jadi begini Bu Yunita ya. Menurut saya sebagai observer yang tadi proses coaching dengan antara Bu Yesi dan Bu Yunita itu saya anggap itu sudah berjalan dengan baik, dan juga prosesnya meskipun menurut Bu Yunita
ya belum sesuai dengan cerita, tapi itu sudah itu. Jadi itu tadi juga sudah sesuai dengan alur cerita. Jadi selanjutnya ibu juga sudah memberikan kembali pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Yesi, sehingga beliau menemukan solusi-solusi terhadap permasalahannya. Oke. Terus akan tetapi tadi saya melihat di bagian tujuan itu Bu Yunita sedikit kurang fokus. Nah, ini apa langkah konkret yang ingin ibu ambil untuk meningkatkan performa di area ini, di area tujuan? Iya. Yang ingin saya tindakan adalah itu tadi Pak, fokus saya, karena biasanya saya itu kalau sudah bincang-bincang itu fokusnya hilang, apa yang harus saya tanyakan gitu kan hilang. Sudah santai bicara apa gitu, harus selanjutnya apa gitu, saya tidak fokus lagi gitu Pak. Ya, jadi mungkin Bu Yunita ini harus sering melatih kefokusan gitu. Mungkin ini memang tentunya ini sudah kita pelajari untuk melatih fokus, kita menggunakan mindfulness, ya kan? Ya. Jadi mindfulness itu bisa dilaksanakan di setiap saat. Jadi tidak hanya saat kita coaching itu kita mindfulness tidak apa-apa, gitu. Itu malah bagus. Itu memang untuk supaya kita itu lebih fokus dengan permasalahan apa yang akan kita kerjakan, yaitu gunanya mindfulness. Ini sudah pernah kita pelajari ya di pendidikan Bu Yunita. Oke, pertanyaan terakhir nih Bu Yunita. Sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, kompetensi yang ingin ibu kembangkan lagi itu setelah proses coaching ini apa Bu Yunita pada hari ini yang ingin ibu kembangkan? Iya, yang ingin kompetensi. saya kembangkan selain melatih fokus saya, tadi saya ingin mengembangkan potensi saya sebagai coach. Nah, sebagai coach ini saya harus bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berikut kepada coach saya, supaya coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Oh, gitu. Itu ya Bu ya. Semoga kedepannya kita bisa melaksanakan proses coaching yang lebih baik lagi ya Bu. Mungkin kegiatan coaching kita hari ini cukup sekian. Alhamdulillah, bila ada permasalahan lagi jangan sungkan untuk menelpon saya atau menghubungi saya untuk kita laksanakan coaching lagi. Oke, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.